Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Perhatian. Ini adalah panggilan boarding terakhir untuk para penumpang maskapai Indo Airlines penerbangan 196 tujuan Jakarta. Dimohon untuk segera boarding di gate A3. Pemeriksaan terakhir akan selesai dan pintu pesawat akan ditutup dalam waktu 5 menit. Terima kasih. Pengumuman waktu keberangkatan pesawat sudah terdengar berkali-kali, menandakan pesawat akan segera diberangkatkan. Terlihat seorang pramugari yang tengah bersiap menyambut para penumpang-penumpang. Dialah Rahma, gadis berusia 27 tahun yang bekerja sebagai seorang pramugari di salah satu maskapai Indonesia. Rahma menganggap bahwa hidupnya biasa-biasa saja. Selama bekerja di maskapai tersebut, dia merasa tidak pernah memiliki pengalaman yang mengesankan. Karena setiap harinya, dia hanya melayani penumpang sesuai prosedur, serta melakukan pekerjaan yang monoton. Kit, kamu pernah merasa bosan tidak dengan pekerjaan sebagai pramugari? Tanya Rahma pada teman pramugarinya yang bernama Gita. Kadang ada sih rasa bosan, apalagi kita bekerja dengan kegiatan yang sama setiap harinya. Tapi mau bagaimana lagi, aku hanya bisa melakukannya secara profesional, jawab kita dengan santai. Iya ya, harusnya kita bersyukur karena memiliki pekerjaan yang cukup bagus. Tapi tetap saja, kadang aku ingin melakukan hal baru, keluh Rahma sembari merapikan seragamnya. Sudahlah, kita jalani dulu aja apa yang saat ini menjadi tugas kita. Memangnya kamu ada niatan untuk berhenti bekerja sebagai pramugari? Banyak orang di luar sana yang memimpikan pekerjaan ini loh. Kita mencoba menyangkal pemikiran konyol Rahma. Rahma hanya bisa menghela nafas panjang mendengar pernyataan temannya itu. Benar kata Gita, banyak orang di luar sana yang memimpikan pekerjaan sebagai pramugari. Bahkan tak sedikit orang yang rela merogoh kocek dalam-dalam demi mendapatkan pendidikan menjadi pramugari. Seketika obrolan mereka harus usai karena tiba saatnya para penumpang untuk memasuki pesawat. Satu persatu penumpang memasuki pesawat dengan tertib. Rahma dan Gita bertugas sebagai pramugari yang mengecek boarding pass mereka. Diceknya satu persatu boarding pass milik para penumpang. Semuanya berjalan tertib dan kondusif. Tak ada penumpang yang kebingungan atau berebut antrian untuk memasuki pesawat. Hingga salah satu penumpang mampu mencuri perhatian semua awak kapal. Seorang kakek tua yang berada di barisan paling akhir. Dengan nafas yang tersengal-sengal, kakek itu memasuki pesawat dengan ragu-ragu. Dia berjalan sambil memeluk sebuah karung beras ukuran 5 kilo. Tak tega melihat hal itu, Rahma pun segera menawarkan bantuannya. Kek, sepertinya barang bawaan kakek berat. Boleh saya bantu? Namun kakek itu hanya melambaikan tangan sembari memberikan boarding pass miliknya. Hal itu membuat Rahma dan Gita terheran. Sebenarnya apa yang ada di dalam karung tersebut? Kenapa si kakek menolak untuk dibantu? Padahal jelas sekali karung itu terlihat sangat berat. Namun kakek tetap teguh dalam pendiriannya. Dia tetap tak mau dibantu dan melanjutkan langkah kakinya menuju tempat duduknya. Rahma pun terus memperhatikan kakek tersebut selagi awak pesawat lainnya menutup pintu. Ketika pesawat mulai terbang dengan stabil, beberapa pramugari dan pramugara mulai menyajikan minuman. Rahma mendapat bagian di barisan kursi belakang. Ketika melewati barisan kursi 20, dia kembali terheran dengan sikap kakek yang tadi menolak bantuannya. Rahma melihat kakek tua itu duduk dengan tegak dan kaku. Tak bersandar apalagi bersantai sambil sedikit meluruskan kakinya.
Kakek itu duduk seperti patung di tempat duduknya dengan terus memeluk karung yang dibawanya. Rahma pun menghampiri tempat duduk si kakek dan bertanya, "Mau minum apa, Kek?" tanyanya dengan ramah. Namun kakek itu malah terkejut dan menolak dengan melambaikan tangannya. Kemudian Rahma mencoba menawarkan untuk membantu menyimpankan karung yang dibawa oleh kakek. Tapi lagi-lagi si kakek menolaknya. Akhirnya Rahma membiarkan si kakek duduk dengan tenang dan melanjutkan pekerjaannya. Beberapa menit kemudian ketika saatnya pembagian snack dan makanan, Rahma masih melihat kakek tua duduk dengan tegak dan kaku. Bahkan lebih kaku dari sebelumnya. Kemudian dia menghampirinya untuk menawarkan makanan kepada kakek tersebut. Dan lagi-lagi si kakek tetap saja menolaknya. Melihat keadaan seperti itu, Rahma memutuskan untuk melaporkannya kepada kepala pramugari. Dia mulai kewalahan menghadapi kakek keras kepala itu. Namun di lain sisi juga dirinya tidak tega melihat ada penumpang yang terlihat tidak nyaman selama penerbangan berlangsung. Takutnya si kakek merasa sakit atau hal sebagainya. Setelah mendengar laporan Rahma, kepala pramugari pun segera menghampiri si kakek. Kemudian dia bertanya kepada kakek itu, "Kakek, apakah Anda sakit?" tanyanya dengan ramah dan tersenyum hangat. Awalnya kakek itu hanya diam. Namun tak lama kemudian dia mengatakan bahwa dia sedang menahan buang air kecil. Selama penerbangan dia memilih duduk dengan tegak karena dia takut. Kakek itu berpikir bahwa di pesawat tidak diperbolehkan untuk bergerak bebas karena takut akan merusak barang yang ada di dalam pesawat tersebut. Mendengar pernyataan si kakek, kepala pramugari itu pun tersenyum keluh. Kemudian dia menjelaskan kepada kakek bahwa semua penumpang boleh bergerak sesuka hatinya selama pesawat dalam keadaan stabil. Namun ketika pesawat dalam keadaan take off atau landing, semua awak pesawat diharapkan duduk secara tertib di tempat duduk masing-masing. Hal itu demi keselamatan bersama. Mendengar penjelasan tersebut membuat kakek tersenyum tipis, menandakan perasaannya sedikit lega karena hal yang dia takutkan ternyata tidak benar. Kemudian dia pergi ke toilet setelah kepala pramugara meminta salah satu pramugara untuk mengantarkannya ke toilet. 1 jam berlalu, tiba saatnya para pramugari untuk menyajikan minuman untuk yang kedua kalinya. Rahma kembali memperhatikan keadaan kakek karena sedikit khawatir. Dia melihat kakek itu melirik kepada penumpang di sebelahnya dengan tatapan menyedihkan, yang mana kemudian si kakek menelan ludah menandakan dia kehausan. Dengan tidak mempedulikan tanggapan apa yang akan kakek itu berikan, Rahma langsung saja menyimpan segelas teh hangat di meja si kakek. Ternyata tindakannya mengejutkan kakek itu. Dengan spontan kakek mengatakan, tidak usah, saya tidak haus sama sekali." Melihat respon tersebut, Rahma mengatakan bahwa dia tahu kalau kakek sebenarnya sangat kehausan. Jadi agar tidak sebaiknya kakek meminum segelas teh hangat yang baru saja dia sajikan. Kali ini kakek tidak menolaknya, namun yang lebih mengejutkannya lagi, beliau justru mengeluarkan selembar uang 5 ribuan dari dalam kantong kemejanya yang lusuh. Kemudian diberikannya uang tersebut kepada Rahma guna membayar teh hangat yang telah disajikan. Rahma yang masih tak menyangka kemudian menjelaskan bahwa makanan dan minuman yang disajikan di dalam pesawat semuanya gratis. Itu semua merupakan fasilitas untuk para penumpang pesawat maskapai tersebut. Namun kakek tidak mempercayai perkataan Rahma. Dia kemudian bercerita tentang pengalamannya selama perjalanan menuju bandara. Ketika dirinya dalam perjalanan menuju ke bandara, dia sempat merasa kehausan, lalu memutuskan beristirahat di sebuah warung makan di pinggir jalan. Tak lama kakek meminta segelas air putih pada pemilik warung tersebut. Akan tetapi bukan air yang dia dapatkan, melainkan hinaan karena pemilik warung mengiranya dirinya adalah gelandangan tua.
Mendengar cerita tersebut membuat Rahma tersenyum getir. Sungguh malang nasib si kakek. Bahkan untuk segelas air putih pun dia tidak bisa mendapatkannya secara gratis. Dan malah mendapatkan caci maki karena tampilannya yang kurang menjanjikan. Kemudian dia kembali menjelaskan bahwa kakek boleh makan dan minum semua yang pramugari sajikan. Dan akhirnya kakek bersedia meminum teh hangat yang ada di mejanya. Sambil menikmati tehnya, kakek kembali melanjutkan ceritanya. Dia mengatakan bahwa demi menghemat biaya perjalanan dari desa, dia rela berjalan kaki jauh dari desa sampai ke terminal bis. Kemudian setelah itu naik bis ekonomi menuju bandara. Hal itu karena uang yang dia punya sangat pas-pasan. Rahma pun menyimak cerita kakek dengan seksama, namun dia terpaksa harus beranjak karena tiba waktunya untuk membagikan snack dan makanan bagi para penumpang pesawat. Rahma pun tersenyum kepada kakek dan berkata, "Kek, saya kembali bekerja dulu ya, nanti akan saya bawakan makanan enak untuk kakek. Tunggu saya sebentar saja." Belum sempat kakek menjawab, Rahma sudah beranjak pergi menuju pantry pesawat. Tak lama kemudian Rahma muncul dengan sepiring nasi goreng dan segelas teh hangat. "Kek, ini untuk kakek. Jangan lupa dihabiskan," ucapnya dengan ramah sembari menyajikan makanan di meja kakek. Melihat nasi goreng yang begitu lezat, kakek pun tak kuasa menahan air liurnya. Namun dia terpaksa menolak karena tidak punya uang untuk membayar makanan tersebut. Hal itu membuat Rahma geleng-geleng kepala. Lalu dia menjelaskan kembali bahwa semua yang dihidangkan di dalam pesawat tidak perlu dibayar alias gratis. Kakek pun akhirnya bersedia menyantap hidangannya. Bahkan dia menyantapnya dengan sangat lahap. Rahma pun beranjak dengan hati yang tenang. Setelah para penumpang selesai makan, Rahma kembali untuk merapikan piring dan gelas mereka. Dan langkah kakinya kembali terhenti di tempat duduk si kakek. Kini kakek itu terlihat lebih segar dan sehat, tapi tentu saja masih dengan memeluk karung kesayangannya. Melihat Rahma menghampirinya, kakek pun berterima kasih dengan tulus padanya. Dia merasa bahagia bertemu dengan orang baik seperti Rahma, yang mana kemudian dia bercerita tentang keluarganya. Dirinya memiliki 2 orang anak yang sangat baik. Putra sulungnya sudah bekerja di Semarang, sedangkan putra bungsunya masih kuliah semester 3 di Jakarta. Jadi sebelumnya anak sulungnya sempat memintanya untuk tinggal bersama istrinya di Semarang, karena dipikir kasihan membiarkan ayahnya yang sudah tua untuk hidup seorang diri di pelosok desa. Namun kakek menolaknya dengan alasan tidak biasa tinggal di kota dengan segala kebisingannya. Akhirnya dia memilih untuk tinggal di desa saja. Walaupun terpaksa, anak sulungnya mencoba memahami perasaan ayahnya dan menghargai keputusan tersebut. Meskipun dengan syarat, setiap 1 kali sebulan ayahnya harus bersedia dijemput dan menginap di rumahnya. Kakek pun setuju, hitung-hitung menengok anak, pikirnya. Hingga pada suatu hari kakek tiba-tiba sangat merindukan putra bungsunya. Dia ingin menengoknya ke Jakarta. Mendengar hal itu, si sulung tentu saja tidak tega membiarkan ayahnya naik bis dengan jarak yang lumayan jauh seorang diri. Dia sempat menjanjikan akan mengantarkan ayahnya ke Jakarta, tapi menunggu dirinya mendapatkan cuti kerja. Namun kakek tidak setuju. Dia tidak ingin terus-menerus merepotkan anaknya dan menganggap dirinya masih sanggup melakukan perjalanan tersebut seorang diri. Dan perdebatan pun terjadi, hingga di satu titik akhirnya si sulung mengatakan bahwa dia akan membelikan tiket pesawat untuk sang ayah. Setelah berpikir lumayan lama, akhirnya kakek setuju untuk bepergian menggunakan pesawat. Tapi hanya bagian naik pesawatnya saja. Kakek tetap menolak dibelikan tiket oleh anaknya. Dirinya bersikeras untuk membeli tiket tersebut menggunakan uangnya sendiri. Karena menurutnya si sulung lebih membutuhkan uang tersebut untuk biaya sekolah anaknya. Merasa tak bisa menang melawan keputusan ayahnya, si sulung akhirnya setuju dengan itu semua. Namun dia tetap akan memberikan uang saku untuk ongkos menuju bandara. Untungnya kali ini kakek setuju dan perdebatan pun berakhir.
Singkat waktu, ketika melewati pemeriksaan di bandara, kakek diminta untuk menitipkan karungnya tersebut di bagasi. Namun kakek tetap bersikeras dan ingin membawanya sendiri. Lalu dia menjelaskan bahwa karung tersebut berisi ubi madu, yang mana jika disimpan di dalam bagasi maka ubi-ubinya akan hancur karena terbentur-bentur barang lainnya. Dia tidak mau hal itu terjadi karena anak bungsunya tidak menyukai ubi yang sudah hancur. Rahma mendengarkan cerita kakek dengan perasaan terharu. Tak disangka, di balik sikapnya yang keras kepala ada rasa sayang yang amat tinggi terhadap putra-putranya. Kemudian Rahma mencoba membujuknya untuk meletakkan karung yang dibawa kakek di atas bagasi tempat duduk. Dia juga menjelaskan ubi-ubi dalam karung tersebut tidak akan rusak jika disimpan di dalam bagasi tempat duduk. Setelah mendengar penjelasan tersebut, akhirnya kakek bersedia memberikan karungnya pada Rahma. Rahma pun segera memanggil pramugara untuk menaruh karung tersebut ke bagasi tempat duduk dengan hati-hati. Penerbangan pun terus berlanjut. Rahma pun tetap berada di barisan kursi kakek. Dia terus menambahkan minum untuk kakek karena beliau terus merasa haus. Kakek pun selalu membalas pelayanan Rahma dengan ucapan terima kasih yang sangat tulus. Saat pesawat akan segera mendarat, kemudian dengan suara lirih kakek menanyakan sesuatu pada Rahma. Apakah ada kantong kecil? Rahma yang agak bingung lalu bertanya, kantong kecil untuk apa kek? Apakah kakek mual karena perjalanan? Tidak, saya benar-benar sehat. Saya membutuhkan kantong kecil untuk membungkus snack yang belum sempat saya habiskan. Jelasnya sembari menunjukkan snack-snack di atas mejanya. Tanpa bertanya lagi, Rahma segera mengambil kantong kecil dari dalam bagasi tempat duduk dan memberikannya pada kakek. Kemudian kakek meletakkan snacknya di kantong tersebut. Lalu dia mengatakan bahwa dirinya belum pernah sama sekali memakan makanan yang enak seperti itu. Jadi dia ingin membawa snack-snack tersebut untuk putra sulungnya. Mendengar pernyataan kakek membuat Rahma terdiam sejenak. Dia berpikir bahwa makanan biasa-biasa saja yang setiap harinya dia makan, bahkan terkadang terbuang, bisa menjadi sangat berharga di mata seorang kakek tua yang polos. Bahkan dia rela menyisihkan bagiannya untuk anaknya. Kemudian dengan terharu Rahma mengumpulkan semua snack yang belum dibagikan kepada para penumpang, lalu memasukkannya ke dalam kantong yang akan diberikan kepada kakek. Namun di luar dugaan, kakek dengan tegas menolaknya. Dia hanya menghendaki bagiannya saja yang belum dimakan dan tidak menghendaki makanan yang bukan miliknya. Perbuatan kakek yang tulus tersebut membuat Rahma semakin terharu. Dia menganggap bahwa perbuatan kakek tersebut merupakan pelajaran yang berharga untuknya. Setelah Rahma memberikan sekantong makanan kepada kakek, dia kembali ke bagian depan karena pesawat akan segera mendarat. Namun siapa menduga ketika semua penumpang sudah turun dari pesawat, kakek masih terdiam di tempat duduknya. Dia terlihat sangat kebingungan mengambil karungnya. Rahma dan salah satu pramugara pun menghampirinya dan membantu kakek untuk keluar dari pintu pesawat. Sebelum melewati pintu pesawat, kakek melakukan sesuatu hal yang tidak bisa dilupakan oleh semua awak pesawat, di mana dirinya tiba-tiba berlutut untuk mengucapkan terima kasih yang begitu mendalam. Kakek mengatakan bahwa para awak yang bertugas pada saat itu merupakan orang yang paling baik yang pernah dia jumpai selama ini. Dia juga mengaku bahwa dirinya baru kali ini merasakan perjalanan yang sangat menyenangkan. Dia pun berkata, pada hari ini kalian semua tidak menganggap hina terhadap saya. Kalian melayani saya dengan begitu baik. Saya tidak tahu bagaimana caranya mengucapkan terima kasih yang pantas. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan kalian, ucapnya sambil menangis. Kejadian itu membuat seluruh awak pesawat yang bertugas tak kuasa menahan rasa haru yang melanda. Kemudian Rahma dan Gita memapah kakek menuruni tangga. Kepala pramugari pun menyuruh seorang anggota lapangan untuk membantu kakek keluar dari lapangan terbang. Dan penerbangan hari ini berakhir dengan lambaian tangan kakek beserta senyumnya yang sayu.
Dari kisah Rahma kita bisa belajar bahwa jangan pernah membeda-bedakan orang hanya dari penampilannya saja. Apalagi sebagai sesama manusia sudah selayaknya saling membantu tanpa membedakan status sosial. Kakek memang berasal dari desa dan dia pun terlihat berbeda dari penumpang pesawat lainnya. Namun di balik itu semua ada perjuangan yang cukup perih hingga dia bisa sampai berada di dalam pesawat tersebut. Dan berkat ketulusan hatinya dapat menjadikan pengalaman hidup yang tak terlupakan. Rahma yang awalnya merasa pekerjaannya membosankan, kini dapat lebih bersyukur setelah mendengar cerita perjalanan si kakek. Karena kita tidak pernah tahu bahwa ada banyak orang di luar sana yang kurang beruntung dan memimpikan berada di posisi kita. Nah, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.